Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi ya di channel saya Anwar Musadat. Sebenarnya sesi curhat ini udah lama banget sih ya. Sejak pertama kali saya bikin YouTube untuk channel Anwar Musadat itu tahun mungkin 2019 akhir kayaknya. Karena disitulah titik mulai titik terendah saya dalam hidup. Mungkin banyak orang punya ceritanya masing-masing ya ketika mereka berada di titik terendahnya masing-masing. Mungkin alhamdulillah sih, maksudnya untuk sekarang saya udah mulai naik lagi. Tapi saya perlu cerita untuk di masa titik terendah saya itu seperti apa. Mungkin kita bisa saling share ya masalah hidup lah ya, karena siapa tahu pengalaman saya itu bisa menjadi pembelajaran teman-teman mungkin yang mungkin punya kisah sama saya gitu ya. Oke, langsung aja ya, kita mulainya gitu di awal. Ceritanya di akhir tahun 2019 itu saya punya masalah di kerjaan. Sebenarnya ya memang awal mulanya di kerjaan sih, tapi saya belum bisa cerita detailnya. Yang penting di sini saya punya masalah di akhir tahun 2019 itu kacau banget. Pikiran saya udah pokoknya kacau banget dah. Istri saya lagi hamil. Waktu itu kondisi istri saya itu hamil sekitar usia 6 bulan atau 7 bulan, itu saya lupa. Dan akhirnya karena masalah yang gak kunjung selesai, terpaksa istri saya harus pulang kampung dulu. Karena posisi saya kerja di Cikarang ya, di PT. Pulang kampung dulu sampai akhirnya sampai saya menyelesaikan masalah ini, walaupun masalahnya lama gak beres-beres. Istri saya pulang kampung dan acara 7 bulanan di kampung juga. Terus saya udah mulai kerja lagi di PT dengan masih masalah yang belum terselesaikan. Kondisi saya sangat bingung karena masalah ini menyangkut keluarga ya. Tentunya ini sangat-sangat mengecewakan lah. Saya masuk di Januari 2020 itu udah mulai masalahnya di klimaksnya ibaratnya. Dan tepatnya di tanggal 20 Januari itu saya harus melepas kerjaan saya di saat istri saya lagi hamil. Usia kandungan udah menginjak 8 bulan Januari itu, karena anak saya lahir Februari pertengahan. Berat banget sih sebenarnya saya harus melepas kerjaan saya di saat istri saya lagi hamil dan sebentar lagi itu melahirkan. Tapi mau gimana lagi, karena itu jalan satu-satunya. Gimana lagi sih, jalan satu-satunya buat saya menyelesaikan masalah ini gitu loh. Ya terus akhirnya di Januari 20 akhir saya pulang kampung dan saya pamitan sama semua rekan-rekan kerja saya. Dan saya harus meninggalkan kota Cikarang untuk sementara tinggal di kampung sama orang tua saya. Selang waktu 1 bulan saya masih bingung
di rumah nggak ngapa-ngapain ya, cuma bantu-bantu orang tua sih kesana kemari sambil nunggu istri saya lahiran ya. Dan setelah 1 bulan istri saya itu lahiran Februari tanggal 15, anak saya di rumah sakit. Dan alhamdulillah istri saya posisi masih punya jam sostek gitu. Jadi alhamdulillah tercover lah untuk masalah biaya persalinan. Jadi saya tidak bingung untuk masalah waktu itu persalinan, cukuplah dengan bekal terakhir saya bekerja, cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari sama lahiran anak istri saya. Dan selang waktu seminggu atau sebulan setelah anak saya lahir, saya mulai mikir nih, karena gak bisa dong saya terus-terusan nganggur. Itu di bulan Februari akhir, mulai Maret saya udah mulai cari ide usaha apa gitu ya, karena posisinya juga susah juga untuk usaha. Kita belum pernah usaha yang benar-benar kita terjun langsung untuk usaha gitu lah, karena sebelumnya usaha saya sambilan gitu, sambil kerja sambil usaha. Saya pernah jualan kaos kaki, kaos oblong kayak gini biasa juga pernah ya. Dan saya harus kerja pontang-panting ya, istilahnya bingung lah usaha apa gitu. Akhirnya tercetus pemikiran saya waktu itu lagi rame-ramenya usaha es buah ya. Tahu kan es buah yang di pinggir jalan 5 ribuan itu, kayak es campur, es cappuccino, jinjo, es alpukat, itu kayak jus-jusan gitulah. Akhirnya dengan modal seadanya saya coba sewa kios pun gak full 1 tahun ya, itu sisaan orang, tinggal berapa bulan saya terusin. Saya belanja kayak kebutuhan untuk buat dagang ya, ada toples-toplesnya, ada bahan-bahannya. Dan sampai akhirnya kita mulai buka jualan hari pertama, alhamdulillah lumayan ya, laku lah. Namun kesini ternyata muncullah covid. Teman-teman tahu kan covid munculnya di tahun 2020 awal, itu langsung lockdown di Indonesia bulan Maret kalau nggak salah sih ya, lockdown. Dan tambah stres lagi dong, saya baru buka usaha, duit udah keluar banyak, tiba-tiba lockdown. Dan itu sangat bikin apa ya, saya pusing banget ya. Maksudnya untuk kehidupan sehari-hari mungkin makan masih ya bisa makan ya, karena kita masih ikut orang tua sih kebetulan waktu itu. Tapi kan kita nggak bisa ngandelin namanya kebutuhan sehari-hari untuk anak. Untuk istri kan nggak mungkin, kayak istri mungkin kebutuhan pribadinya apa gitu kan, mungkin baju untuk baju anak, pampers dan lain-lain kan, kita masa ya mau minta sama orang tua kan nggak mungkin gitu. Jadi gimana caranya waktu itu saya putar otak, saya jualan kayak gini. Pernah yang namanya saya jualan es itu untuk jualan sehari aja habis itu hampir nggak mungkin kayaknya. Pernah di masa waktu itu 1 hari itu saya cuma dapat uang 5.000. Bayangin, uang 5.000 sedangkan modalnya saya itu 5.000 tuh nggak cukup buat esnya, buat buahnya, karena saya jualan es buahnya itu buah asli ya, yang saya blender, kasih susu, kasih gula, itulah, belum es batunya itulah. Ya pusing gimana ya, kebutuhan sehari-hari masih 5.000 gitu kan, kayaknya nggak mungkin banget ya, untuk kebutuhan sehari itu. Lama-lama kesini ya tetap saya jalanin jualan es segitulah. Mungkin dapatnya nggak banyak sih ya, tetap saya jalanin aja. Dan pada akhirnya
itu udah mulai mau masuk lebaran puasa ya. Pas mau bulan puasa, teman saya nawarin semangka. Jadi kan bulan puasa itu biasanya banyak semangka ya, semangka, melon dan lain-lain lah ya. Akhirnya kita beralih nih dari jualan es, karena jualan es juga waktu itu kondisinya kurang sekali keadaannya. Kita beralih dengan modal sisaan, beralih ke semangka. Nah, kita semangka ambil langsung dari teman saya, kita jual grosir ya. Ada juga yang eceran juga ada sih. Nah, itu mulai mendingan lah perekonomian saya. Alhamdulillah cukup untuk lebaran, untuk THR, untuk beli baju anak, bahkan untuk gaji. Kebetulan ada om saya, maksudnya apa ya, adik dari bapak saya sih, saya bisa gaji dia gitu buat bantu-bantu kan. Alhamdulillah waktu itu pengalaman sekali sih, maksudnya dalam kehidupan saya di titik terendah saya sampai berjualan es, bahkan sampai sehari dapat cuma 5.000 doang, terus sampai jadi jualan semangka sampai habis lebaran gitu ya. Dan sampai lebaran lancar jualan buah semangka. Tapi mulai lagi nih gelombangnya, karena semangka udah panen banyak, panen raya di bulan puasa. Jadi setelah puasa itu turun produksinya dari petani. Nah otomatis harga kan naik. Harga semangka naik, barang gak ada, yang beli pun udah sedikit. Bingung lagi ya, gimana coba, bingung lagi kita mau jualan apa lagi, padahal kita udah mulai kayaknya nih jalan saya nih jualan semangka, jualan buah. Tapi ternyata kondisi yang tidak terduga gitu ya, karena sebelumnya kita belum pernah main seperti itu ya, kita nggak tahu pahitnya seperti apa, kondisi yang nggak terduga itu seperti apa, kita kan nggak tahu ya kan. Jadi ketika dalam usaha, teman-teman memang harus siap mental sama ya, yang penting mentalnya sih, karena kita jualan itu nggak terus-terusan laris, ada kalanya nggak laku, adanya lakunya sedikit, bahkan nggak ada yang beli gitu ya. Jadi benar-benar dunia perdagangan, dunia ini sangat-sangat keras ya. Jadi teman-teman yang pengen usaha atau apapun, mentalnya dikuatin ya, tapi tetap jangan sampai menyerah. Kondisi lockdown, jualan sepi, mahal, barang nggak ada, sampai akhirnya saya beralih lagi jualan buahnya itu. Mulai itu waktu itu pindah ke musim mangga kayak, kalau nggak salah. Dan saya nggak tahu permanggaan, karena saya dulu waktu itu tuh ambil semangkanya nggak di teman saya aja, karena waktu itu kan teman saya kadang barangnya ada kadang enggak, jadi saya harus cari supplier lain dong yang bisa menyediakan semangka dan harganya berkompetitif gitu loh. Dan saya kenal orang Cilacap waktu itu, nawarin nih, mas mangga indah, mangga apa sih namanya ya, lupa saya. Mana lagi posisi isi 1 kilo itu 34. Nah saya nggak tahu nih 34 itu besarnya itu seberapa. Ternyata itu setelah saya jalan lama, ternyata kondisi 34 itu kondisi yang menurut penjual itu ukuran yang kecil gitu lah. Karena kalau yang besar itu sekilonya kadang 1-2 gitu lah ya, dan itu kondisinya yang kecil. Dan di situ saya belanja dengan harga yang cukup lumayan, per kilonya hampir 15.000 kalau nggak salah. Dan saya beli 9 atau 10 peti, itu udah lumayan juga duitnya. Beralih ke mangga, barang datang dan bodohnya saya, emang karena saya nggak pernah main mangganya itu mangga yang tuanya itu tua nanggung, jadinya dia nggak matang, malah busuk gitu loh. Akhirnya saya
kembali mengalami kerugian yang banyak karena mangga yang saya beli itu hampir mungkin 30%-nya itu busuk, nggak laku. Dan yang lainnya yang masih bisa terselamatkan itu saya jual dengan harga modal. Nah, saya itu kemudian terpuruk lagi. Dengan modal yang sedikit kembali rugi, dan itu sangat sangat pusing pokoknya dah. Ya, tapi itu menjadi pembelajaran sih dalam kehidupan saya. Maksudnya di titik terendah saya itu saya pernah mengalami banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran buat saya sih. Nah, ketika mangganya udah habis, saya berpikir lagi nih, saya mau gimana nih, mau jualan apa lagi? Apa saya mau lanjut jualan buah atau saya mau jualan apa ini? Sedangkan buah modalnya itu nggak sedikit, ke 2 juta 3 juta itu nggak cukup, nggak lengkap itu loh. Akhirnya saya tetap jualan buah sih waktu itu. Cuman buahnya memang saya ngambilnya dari agen, udah merambah ke dunia pir, mangganya mangga yang bagus, sudah tahu mangga bagus seperti apa harganya, terus apel, jeruk dan lain-lain. Dan itu waktu itu udah mulai jualan kayak gitu. Karena kita ada reseller, ada 1-2 reseller yang cukup membantu sih sebenarnya waktu itu. Namanya Mbak Ani sama Mbak Desi, ya cukup membantu lah. Mereka beli dengan harga segini, ya saya untung 1.000 perak, paling 2.000 perak lah, ya cukup lah buat bantu-bantu. Tapi lama kelamaan ya begitu, karena jual buah ya, namanya buah kalau nggak laku lama-lama pasti busuk, dan akhirnya modal yang kita punya itu makin turun terus. Saya bingung lagi. Nggak ada duit, kebutuhan sehari-hari terus menambah karena anak saya juga makin lama makin gede, juga kebutuhannya lebih banyak ya, kayak pampers atau apapun pasti kan kita harus beli terus, kayak baju kan nambah. Akhirnya di bulan apa itu saya lupa, Juni Julian mungkin ya, setelah jualan buah selesai saya pindah jualannya. Jadi waktu itu saya jualan es sama kopi, ya yang mentah-mentahan lah, yang nggak bikin rugi, yang nggak busuk waktu itu. Es, kopi dan lain-lain. Terus saya itu di kios itu ada gerobak yang nganggur waktu itu, karena saya waktu ngambil kiosnya itu suruh dibayarin sekalian gerobaknya, dan akhirnya gerobak itu terpakai. Saya modal lagi nih gerobaknya. Karena gerobaknya cuma gerobak doang. Saya waktu itu mau jualan tahu aci, karena di pinggir jalan saya beli tahu aci. Oh, enak. Gimana nih caranya bikin gimana nih? Waktu itu saya uji coba dulu kita bikin di rumah ya. Ya cukup sih, lumayan enak lah. Cucu dijual itu cocok lah ya, masih masuk gitu lah. Akhirnya saya mulai merombak apa namanya, gerobaknya. Kita bikin banner, terus kita beli kompornya itu juga kita custom ya sendiri, karena waktu itu kondisi yang jual kompor kayak yang di nasi goreng itu gak tahu dibelinya di mana. Akhirnya saya ke tukang las-lasan aja, suruh bikinin kayak gini mas, dan akhirnya 2 hari atau 3 hari, seminggu lupa sih, jadi kompornya. Mulailah kita jualan tahu aci. Hari pertama, hari kedua mulai lumayan tiap hari habis. Ya walaupun gak banyak, tapi alhamdulillah. Sama kita kan jualan juga es sama kopi, jadi ya tiap hari ada aja pemasukan walaupun gak banyak. Tapi semakin hari karena saya mungkin untuk tahu acinya, kualitas jualnya belum bisa, gimana ya, dari rasa, dari bikin tahu aci itu kan gak gampang ya, harus ada acinya itu aci khusus. Sedangkan aci itu
hanya ada di Tegal kalau nggak mungkin ya. Jadi kita cuma pakai aji biasa ya, mungkin orang yang beli lama kelamaan mungkin kok gini rasanya kita ya, mungkin beda ya. Ini mulai sepi lagi dagangan saya yang tahu aji itu. Terus kita harapannya untuk sekolah bisa masuk, tapi ternyata sekolah masih lockdown, nggak bisa masuk karena posisi kios saya di depan ini ya, di depan apa, sekolahan. Jadi kita berharap banget sekolahan itu masuk, tapi nggak masuk. Ya udah mau gimana lagi coba. Tiap hari luntang-lantung di kios, kadang tidur doang, numpang tidur, makan pulang. Sampai akhirnya di bulan Agustus September kita nyari lowongan lagi kerja di PT. Itu mulai share, maksudnya apa ya, nyebar lamaran lah ke PT ini dengan saya tetap menjalani kios yang makin hari makin sepi ya. Ini itu dulu kali ya, panjangan ini bro videonya. Nanti kita lanjutin lagi ya kondisi setelah saya nge-share lowongan apa namanya, lamaran sampai saya sekarang seperti apa. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.